Anies Baswedan didukung oleh anak abah atau pendukung Anies Baswedan untuk menjadi ketua KPK. Mantap sekali dan sangat setuju. Ya, apabila Anies Baswedan menjadi ketua KPK untuk mengusut tuntas korupsi di Jakarta, ya, mengenai Formula E, bansos, kemudian juga terkait kasus daripada kelebihan bayar. Ya, luar biasa Anies Baswedan di dalam mencegah dan memerangi korupsi di Indonesia, khususnya di Jakarta. Mantap. Ya, pemirsa, Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan ini menanggapi isu dirinya diminta masyarakat menjadi pimpinan KPK. Ya, Anies menyebut tahapan seleksi telah berjalan dan dirinya akan terus berjuang bersama masyarakat. Setelah gagal maju di pemilihan kepala daerah Jakarta 2024, Anies Baswedan kini mendapat dukungan dari masyarakat untuk maju sebagai calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun saat ditemui di Pondok Pesantren LP3IA di Desa Narukan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Anies mengatakan akan terus berjuang bersama masyarakat saja. Sebab proses seleksi calon pimpinan KPK periode 2024-2029 telah berjalan dan Anies tidak termasuk di dalamnya. Kan sudah proses seleksi. Iya, mungkin ke depannya, Pak. Nah, saya terus bersama masyarakat saja yang sekarang sudah mengikuti seleksi biar diproses sampai tuntas. Kita akan bergerak bersama masyarakat untuk berbagai masalah. Tidak ada niat sama sekali, Pak, masuk ke KPK, Pak. Nah, cukuplah ya. Mungkin saran Pak terakhir, Pak. Saran aja Pak untuk KPK ke depan, Pak, penguatannya, Pak. Ya, teruslah menjadi institusi yang terbebas dari intervensi dan fokus pada pemberantasan korupsi. Ya. Sebelumnya Anies Baswedan gagal maju di Pilkada Jakarta 2024 setelah digadang-gadang mendapat dukungan dari PDI Perjuangan dan berpasangan dengan Rano Karno. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di dalam masa pemerintahan Anies Baswedan di Jakarta terjadi banyak kelebihan bayar yang ditemukan oleh Kemenkeu. Hal wajar bagi Anies saat kelebihan bayar. Praktik kelebihan bayar bukan hanya dilakukan Anies Baswedan era Gubernur DKI Jakarta saja, namun kala menjabat Mendikbud juga sudah terjadi. Ketika itu berdasarkan temuan Kementerian Keuangan total puluhan triliun anggaran yang berlebih terkait tunjangan guru. Nah, di tahun 2016, hasil rekonsiliasi menemukan bahwa target jumlah guru bersertifikasi tidak tercapai sebagaimana data yang disampaikan Kemendikbud sebelumnya. Sehingga anggaran TPG ternyata berlebih alias over budget sebesar 23,3 triliun rupiah, kata staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo. Oleh sebab itu, pihaknya langsung dengan tegas mengambil sikap untuk memastikan pemanfaatan APBN sebagaimana yang seharusnya. Jadi jelas Kemenkeu tak akan membiarkan setiap rupiah anggaran diselewengkan apalagi dijadikan bancakan. Mari bersama pastikan APBN kita selalu transparan dan akuntabel, paparnya. Dan inilah juga daftar daripada kelebihan bayar yang dianggarkan oleh pemerintahan Gubernur Anies Baswedan. Oke, apa saja kejanggalan data ini? Pasir sekitar 52 miliar, ini pengadaan untuk anak sekolah SD. Jadi saya juga nggak tahu fungsinya untuk apa. Terus di sini juga ada thinner sekitar 40 miliar dan helm proyek ada 34 miliar. Helm proyek? Untuk alat peraga. Untuk alat peraga? Sekolah. Alat peraga sekolah, helm proyek? Iya. 34 miliar? 34 miliar. Sentil utang Anies Baswedan. Viral video lawas Najwa Shihab bongkar kasus kelebihan bayar Anies. Yusuf Muhammad sebut, untung yang 92 miliar diikhlaskan ya. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Kalau ada temuan, justru saatnya ini kita berteriak gitu. Kalau sudah disahkan, sudah diketok palu, itu sudah sangat telat kalau kita menemukan temuan. Bagaimana? Digugat dulu oleh warganya baru kerja, mana ada? Mana ada orang baru kerja setelah digugat? Itu gubernur. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Tersibak sudah borok dan bobrok ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke muka publik.
Belum reda isu utang pilkada yang menekuk muka Anies, lagi-lagi boroknya kelebihan bayar di masa jadi Gubernur DKI Jakarta bongkar tuntas. Pegiat media sosial Yusuf Muhammad dengan nama akun @yusuf_dumdum kembali menyindir kabar utang baca pres Anies Baswedan. Pendukung Ganjar Pranowo itu mengomentari perbandingan harta dan utang 3 bakal capres 2024, Ganjar, Anies, dan Prabowo Subianto. Diketahui Prabowo mempunyai harta sebanyak 2,4 triliun rupiah dengan utang sebanyak 8 miliar rupiah. Sementara Anies, berikut rekam jejak anggaran aneh Anies Baswedan selama memimpin DKI Jakarta. 1. Promosi wisata. Anies Baswedan habiskan anggaran 5 miliar buat bayar 5 influencer luar negeri untuk promosikan wisata Jakarta. 2. Jalur sepeda. Anies Baswedan bikin jalur sepeda habiskan anggaran 73 miliar. 3. Lem Aibon. Anies Baswedan siapkan anggaran 82,8 miliar beli lem Aibon, lebih mahal dari bangun jalur sepeda. 4. Pulpen. Bahkan, Anies Baswedan mau beli pulpen aja Anies minta anggaran 123,8 miliar. Beli pulpen atau beli emas kah? 5. Pengadaan komputer. 1 unit komputer dibanderol 15 juta. Padahal, 1 set komputer cuma dibanderol paling mahal 9 juta di pasaran. 6. TOA. Rencana pembelian 6 set pengeras suara atau TOA bernama Disaster Warning System, DWS, seharga 4 miliar dianggap kuno. Itulah rekam jejak kelebihan bayar Anies Baswedan dalam melakukan modus korupsi. Mas Anies, Anda korupsi nggak di Formula E? Jawaban Anda apa? Tidak. Tidak korupsi. Anda punya keyakinan bisa membuktikan kelak kalau ada orang yang ingin atau yang membawa bukti-bukti? Tidak ada korupsi sama sekali. Saya tidak melakukan korupsi dan itu bisa dilihat dari semua laporan yang ada. Sekarang katakanlah tidak ada korupsi di Formula E. Anda masih dikejar ini. Orang bilang Anda memboroskan anggaran. Formula E itu dengan biaya yang besar. Saya nggak tahu angka tepatnya karena angka terus berubah-ubah. Ada yang menyebut 2,3 triliun keseluruhan dan tidak ada manfaatnya Formula E itu. Indonesia menjadi tuan rumah dari berbagai event internasional, dan menjadi tuan rumah event internasional itu membawa postur Indonesia di dataran global. Peristiwanya sendiri disaksikan oleh masyarakat global. Penyelenggaraannya membuat penyelenggara kita memiliki pengalaman pengelolaan event global. Nama Jakarta, nama Indonesia muncul dalam event-event global. Pemerintahan keterangan kepada setiap orang itu adalah diatur undang-undang. Jika kita mencermati apa yang disampaikan KPK di stage video tadi yang menyebutkan bahwa Anies Baswedan banyak tahu tentang aliran dana Formula E. Tentu saja karena Anies adalah gubernur DKI dan juga orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Formula E ini. Bahkan kemarin saya sempat membaca dari Warta Ekonomi yang menyebutkan bahwa Anies ini sangat berpotensi nantinya akan menjadi tersangka. Nah, jika ini benar, tentu saja akan menjadi ancaman bagi Anies yang berencana untuk menjadi capres di 2024 yang akan datang. Menurut kalian bagaimana?